Kita nyebrang ya. Ini kita nyebrang ke Desa Sungai Rada 1. Iya, kita lihat ya. Sungainya. Banjir nggih? Ya, anjir terus. Oke, Pak Diki. Sami-sami. Maksimal tekan di Pak De. Nek pas dhuwur banget. Kemarin waktu paling tinggi nih sampai sini. Oh, sampai situ. Nah, ini udah mulai kena. Kalau yang tahun dulu tapi kemarin baru sampai sini. Baru segitu ya. Ini kayaknya belum puncak kali ya? Belum. Waduh. Ini ya belum puncak udah ndelep. Tidak puncak nih. Enggak kali ya? Ini makin kecil ini. Iya ya. Mudah-mudahan lah. Tadi kemarin yang paling besar sudah sampai sini. Terus mulai turun. Oh, enggak sampai ke situ lagi. Waktu tahun yang kapan tuh? Nah, tuh sampai sini. Ya mungkin curah hujannya yang tahun kemarin Sama mungkin. tinggi kali, lebih tinggi kali curah hujannya. Bismillah. Halo, selamat datang kembali di channel Argesena teman-teman semuanya. Hari ini saya kebetulan pulang ke rumah habis selesai tugas jaga. Jadi saya ingin menunjukkan teman-teman jalanan di Kalimantan, terutama di desa transmigrasi dan desa-desa yang ada di sekitarnya. Jadi ada beberapa titik di sini adalah daerah yang lebih rendah dari permukaan air ya ketika pasang. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang terendam air. Nanti teman-teman bisa lihat jalannya seperti apa. Tapi di sini kalau banjir orangnya tidak panik. Karena apa? Karena memang daerah pasang surut. Jadi nanti bakalan surut lagi airnya. Oke, langsung saja ya kita nikmati perjalanan ini. Halo Mbak. Adas. Yo. Tadi Kades di sini ya teman-teman ya. Oh iya, saya lupa. Ini lokasinya ada di Desa Sungai Rada 2, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Ya teman-teman, ini saya mau ngantarkan baju kotor dulu. Ini nanti begitu Mbak Ade nggih, turun nih ngeterke baju kotor. Nanti pas piket lagi tinggal ngambil udah bersih. Natale nembe anu ngaler wae. Paken sampe kan iki? Mendo. Mendo napa? Wedhus. Oh, wedhus. Kula mboten ngertos bahasa Jawa mendo nggih. Oh, mendo. Om. Mau ora gelem nyuci dhewe. Biar memutar ekonomi, Pak De. Banjir nggih? Ya, anjir terus. Oke, Pak Diki. Sami-sami. Maksimal tekan di Pak De. Nek pas dhuwur banget. Kemarin waktu paling tinggi nih sampai sini. Oh, sampai situ. Nah, ini udah mulai kena. Kalau yang tahun dulu tapi kemarin baru sampai sini. Baru segitu ya. Ini kayaknya belum puncak kali ya? Belum. Waduh. Ini ya belum puncak udah ndelep. Tidak puncak nih. Enggak kali ya? Ini makin kecil ini. Iya ya. Mudah-mudahan lah.
Tadi kemarin yang paling berasa ada sampai sini, terus mulai turun. Oh, enggak sampai ke situ lagi. Waktu tahun yang kapan tuh? Nah, tuh sampai sini. Ya mungkin curah hujannya yang tahun kemarin Sama mungkin. tinggi kali, lebih tinggi kali curah hujannya. Mudah-mudahan enggak. Iyalah, Pak De. Pun Pak De, Kang Mehmet, Iya, langsung. Ya teman-teman, ya kan? Banjir nih. Jadi kita lanjut perjalanan ya. Ini belum, nanti ada jalan yang terendam. Ini jalannya kan memang ditinggikan nih. Jalannya ditinggikan. Jadi di sana itu ada sungai, itu sungai buatan ya. Jadi hasil kerukan tanah sungai itu dibuang ke salah satu bagian dari kedua desa ini. Ini desa Sungai Radak 2, yang seberang tuh Sungai Radak 1. Loh, kunci kemana tadi? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi yang dapat tanah buangan itu biasanya lebih tinggi dari ketinggian aslinya. Jadi sebenarnya kan ini mungkin daerah rawa dulunya ya. Hutan rawa, terus ditebang hutannya, dijadikan perkampungan atau pemukiman. Oke, kita nyebrang ya. Ini kita nyebrang ke desa Sungai Radak 1. Iya, kita lihat ya. Sungainya di sini. Ada jembatan yang lebih bagus sebenarnya, cuman saya lewat jembatan ini supaya lebih singkat jarak dan waktunya. Oh iya, tadi saya kan ada berbicara bahasa Jawa. Memang kami rata-rata keturunan Jawa di sini, tetapi kalau seperti saya ini kan udah kelahiran di sini generasi ketiga ya. Jadi sudah tidak fasih lagi atau tidak mengerti lagi bahasa Jawa yang halus. Jadi makanya tadi ada kata yang saya tidak mengerti, ternyata wedus. Saya tidak tahu. Mungkin teman-teman yang asalnya dari Jawa, yang asli Jawa mungkin tahu ya. Kalau kami sudah bahasa halus sudah tidak menguasai, hampir tidak menguasai. Tapi kalau yang ngoko kasar masih. Oke, kita masuk ke desa Radak 1 ya. Kita lanjut perjalanan. Radak 1 kita potong, nanti kita akan menembus ke desa Terentang Hilir. Kita pelan-pelan saja. Ya, di sini kita melewati persawahan. Ini sudah dipanen nih teman-teman ya. Ini dipanen, udah dipanen, tapi mungkin masih ada yang disisakan karena masih muda atau tumbuh baru padinya. Jadi masih bisa dipanen ini teman-teman. Lihat di sebelah kanan kita. Kita matikan mesinnya. Lihat. Nah, ini sawah yang ada di desa Sungai Radak 1 teman-teman. Ya mudah-mudahan sawah tetap bertahan, jangan sampai dijadikan kebun sawit, karena nanti petani-petani padi tidak ada lagi kalau seandainya semuanya diubah jadi sawit ya.
Ya ini tidak terlalu dalam ya. Ini tahun lalu tenggelam ya teman-teman. Jalan ini di sini tenggelam. Iya. Kita masuk ke Desa Terentang Hilir. Ini batasnya, kemungkinan ini. Saya tidak tahu pasti batasnya di mana, tapi kemungkinan ini. Ya. Kita berhenti sebentar. Ya, ini kita sudah ada di Desa Terentang Hilir. Nanti kita akan lurus ke sana, kita akan ke pusat kecamatannya, Kecamatan Terentang. Tetapi itu, sepertinya ini airnya sudah tinggi. Jadi, saya matikan dulu. Atau tidak usah ya? Oh, tidak usah lah, kita panjar sampai matinya di mana nanti kamera ini. Jadi biar teman-teman lihat kondisi jalannya. Ini kalau kita lihat ke sebelah kiri, ini sungai bukan buatan ya, ini sungai alam kayaknya. Ini sungai, airnya sudah naik nih. Terus di sebelah itu, ini biasanya ada sapi ya, lahan ini untuk pelihara sapi warga di sini, tapi terendam air juga. Oke, kita lanjut ya. Balik Sandoyo. Balik ya? Suwun yo. Apa nih sih? Alara apa tenan bener. Ora apa-apa. Jenenge tak bakno barang jokone ra. Aman. Kok oleh ora? Alah. Apa ke liburan ya iki? Liburan, tapi budal. Elek pola. Aku karo ngevlog ngenal nih daerah ini. Iyalah. Langsung 12 rencana. Langsung 12. Oh, iya. Oke, lanjut ya. Hati-hati, Om. Yuk, mari. Mungkin udah masuk ke Desa Permata kali teman-teman. Saya tidak tahu batas pastinya di mana. Cuman ini Desa Terentang Hilir ini itu satu arah dengan Desa Permata. Nah, semoga suara saya dengar ya. Iya, kita sampai di tempat yang jalannya sudah terendam air ya teman-teman. Tapi ini tidak terlalu tinggi. Ini belum tinggi maksimal nih. Tinggi maksimalnya lebih tinggi lagi dari ini kalau udah banjirnya maksimal. Pak, bahkan jalannya nggak nampak biasanya. Bang, balik lo bang, istirahat lo, lanjut ya. Nah, ini dia. Ini kalau pas banjirnya maksimal, sebentar. Nah, kalau pas banjirnya maksimal itu jalannya nggak nampak teman-teman. Jadi kalau ada lubang berbahaya. Atau biasanya orang tidak tahu tepi jalan ini di mana, tepi aspal ini di mana. Jadi biasanya di tepi-tepi jalan ini dikasih tali, kiri kanannya dikasih tali rafia, agar orang tahu bahwa itu batas tepi dari aspalnya. Kalau enggak bisa nyebur ke bawah, itu agak dalam itu. Dalam pokoknya. Jadi kita sudah melewati berapa desa tadi ya? Desa Sungai Radak 2, Desa Sungai Radak 1,
Desa Terentang Hilir, dan ini masuk ke Desa Permata. Nah, Desa Permata ini pusat kecamatannya, teman-teman. Ya. Ini berarti, mungkin ini. Ya, di sini biasanya dalam nih. Ini di jalan depan SMP di Terentang ya teman-teman ya. Ini pusat kecamatannya nih. Oh, alhamdulillah belum terlalu tinggi, jadi kita masih bisa lewat ya. Nah, kita sudah di depan SMP Negeri 1 Terentang. Lihat, teman-teman, lihat tali kan kiri kanan itu. Itu sebagai penanda bahwa itu adalah batas dari aspal jalan. Karena kalau sudah tinggi itu bisa melebihi batas ini, teman-teman. Melebihi batas tali yang ditandai di tepi kiri kanan jalan itu. Jadi takutnya orang bisa tercebur ya. Kan kasihan. Orangnya sih aman biasanya karena orang di sini bisa berenang, cuman motornya itu akhirnya harus keluar biaya kalau motornya rusak. Kita lanjut ya. Ya, ini kita ada di kecamatannya, teman-teman. Sebelah kanan itu adalah kantor kecamatan Terentang. Lihat ya, debit airnya tinggi sekali ini, air pasangnya ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau terjadi hujan semalaman, hujan deras, maka pasti airnya akan semakin tinggi. Dan ini sudah mulai nitik-nitik air ini. Semoga saja tidak hujan ya, karena saya masih jauh perjalanannya nih. Kita melewati Puskesmas Terentang. Hai bro, balik lo. Lumayan lah sekalian nyuci ban. Nah, kita sampai ini ya. Sampai di tepi jalan, maksudnya saya mau nunjukin sungai. Nah, itu sungai. Lihat, itu airnya sudah naik ke daratan nih. Nah, ini air sudah naik. Ya, itu ada pohon sagu, ada juga nipah di sana itu, di seberang sungai gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang kalau masyarakat di sini harusnya membuat rumah itu harus lebih tinggi, mungkin harus berapa meter gitu. Jadi kita lihat pas pasang tingginya seberapa, baru kita bikin rumah harus lebih tinggi daripada air pasang tertinggi. Jadi biar tidak tenggelam. Tapi kayaknya dari cerita-cerita atau dari obrolan dengan masyarakat sekitar, dulunya nggak setinggi ini airnya. Kenapa bisa setinggi ini sekarang? Ya banyak sih, faktor-faktor yang menyebabkan banyak. Yang pertama bisa kenaikan debit atau kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global. Yang kedua karena penggundulan hutan yang sekarang jadi perkebunan atau jadi pemukiman, sehingga serapan air yang dari hulu itu kan lebih tinggi ya daripada daerah pesisir seperti ini. Itu airnya langsung dikirim ke sini. Jadi makanya saya bilang kalau seandainya hujan deras, maka yang terjadi adalah air yang sudah di sini sudah tinggi karena air pasang ditambah debit air dari air hujan dari hulu sana, akhirnya airnya berlimpah dan naik akhirnya. Dan banjirnya biasanya lebih tinggi daripada
tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini kenapa ini? Kirain mogok. Ayo lanjut. Ya, kita memasuki. Oh, udah bukan memasuki ya teman-teman. Kita melewati kantor Desa Permata. Lihat airnya. Benar-benar seperti aliran sungai. Deras. Ya, kita harus berhati-hati karena ini adalah area anak sekolah SD nih. SD Negeri 4 Rentang. Ya, kita melewati ini rumah teman saya, teman-teman. Rumah teman jaga. Pak Makmur, banjir. Bayangkan teman-teman, kalau ada orang namanya dari daerah pegunungan, yang dari Jawa, namanya dari Gunung Kidul ya, yang daerah gunung itu, terus datang ke sini melihat banjir seperti ini mungkin terkejut ya. Terkejut mungkin, awalnya pasti terkejut, tapi mungkin ya butuh waktu untuk adaptasi lah dengan kondisi seperti ini. Untuk kami yang tinggal di sini ini hal yang biasa karena memang ini daerah pasang surut. Nah, kita keluar dari desa Permata ya. Ini kita nyebrang seberang sana, kita lewati jembatan. Oke, kita berhenti sebentar di sini ya. Itu suara mesin apa tuh ya? Mesin padi kayaknya. Ya, tas sungainya. Lihat rumah-rumah orang. Rumah-rumahnya gertak-gertak aja udah terendam ya teman-teman ya. Ini seberang ini desa Teluk Empening sepertinya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, ini sungai Terentang mungkin ini namanya. Atau nggak tahu ini sungai apa nih. Mungkin Sungai Terentang inilah namanya. Yang di ujung sana itu, yang besar itu nampak kan? Itu Sungai Kapuas, besar teman-teman. Saya nggak bisa ke sana karena banjir ya di sana ya. Saya takut kalau ke arah sana. Bisa lihat ya. Harusnya cukup laju itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itulah mungkin sementara yang bisa saya share ke teman-teman tentang bagaimana sih kalau air pasang di sini. Terus anggapan banjir yang ada daerah pesisir seperti Terentang ini, Kecamatan Terentang ini ternyata memang biasa karena airnya air pasang. Jadi bukan banjir yang seperti di tempat lain, yang banjirnya itu bisa berminggu-minggu ya. Ini sore biasanya udah surut teman-teman. Nanti di bulan-bulan tertentu juga sudah menyusut juga, kering. Apalagi musim kemarau ya kering. Ya, kita masih di jalan, masih Teluk Empening teman-teman ya.
Nah, ini ternyata di Teluk Bening juga ada persawahan teman-teman. Yang sebelah kiri ini luas, lumayan luas ya. Sebelah kiri ya. Di sini jalannya cukup tinggi. Mungkin dulu saat dibangun jalan ini tanahnya dibikin gundukan, tanggul seperti ini, terus dibikin aspal ya. Dicor dulu, terus diaspal. Jadi jalannya tinggi dari genangan air. Kita isi bensin dulu ya, biar aman. Kita isi bensin dulu. 2 liter ya kak? Ada nggak? Mati lampu. Oh mati lampu. Barusan pas abang tinggal. Oh iya ke? Wah nasibnya kurang beruntung berarti. Kalau repot tidak salah kak. Kalau maunya ngerepotkan kakak. Ya kayak udah lah. Nggak apa. Makasih kak ya. Barusan mati ternyata. Pas abang tinggal langsung mati. Ya teman-teman, listriknya mati, jadi nggak bisa hidup nih mesin pompa bensinnya nih. Jadi kita cari ke depan lagi, mudah-mudahan ada yang jual bensin. Bensin bu, kita isi 2 liter saja teman-teman ya. 2 liter bu. 2 liter? Iya. Seliter berapa bu? Hah? Seliter berapa? 12. 12. Kalau di sini 1 liter 12 teman-teman. Karena jauh dari kota. Nggak, saya bikin video bu. Ya. 2 liter. Berarti 2 liter 24 teman-teman. Ini terantang cukup lumayan jauh ya dari Pontianak, sekitar 1 atau 1,5 jam, tergantung kondisi jalan ya. Mungkin daerah yang lebih jauh lagi dari Terentang itu mungkin bisa lebih dari 12.000 per toilet. Oke, terima kasih bu. Ya, ini sisa 26. Kita gunakan untuk nyebrang 2 kali teman-teman ya. Nyebrang 2 kali 10.000 sama nanti 5.000. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia, jalannya sudah menjadi sungai, jadi aliran sungai teman-teman. Kita pelan-pelan saja ya. Karena kalau sampai jatuh, basah, waduh kameranya bisa rusak teman-teman. Kalau rusak, ya bisa nangis darah kita.
Ya enggak sih, itu berlebihan kalau menangis darah. Cuman ya pusing. Karena harganya lumayan ini. Waduh. Ini sengaja saya tunjukkan ke teman-teman ya, bahwa kalau sudah pasang, saat kita dekat dengan penyeberangan, yaitu dengan kapal Bandung penyeberangan, jalannya seperti sungai. Dulu sebelum diaspal masih jalan tanah. Waduh, tidak bisa dilewati motor teman-teman. Ya sekarang oke lah. Lihat di sebelah kanan kita ada padi-padian. Ini jenis padi yang tinggi teman-teman ya. Dia tahan terhadap air. Oke, kita sudah sampai di penyeberangan. Di kapalnya kita lihat dari sini ya. Iya, ini baterainya sudah sangat merah. Jadi langsung saja saya tutup. Sebelum itu saya tunjukkan Sungai Kapuasnya. Kita akan menyeberang ke sana. Itu yang ada kelenteng ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Cukup ya, baterainya sudah habis. Oke teman-teman, karena baterai kameranya sudah sisa 10%, jadi saya pamit undur diri saja ya. Saya tutup saja video ini. Terima kasih sudah menonton, dan itulah yang bisa saya share ke teman-teman semuanya tentang bagaimana kondisi daerah yang ada di Kalimantan ini, daerah pesisir ya. Beberapa daerah desa transmigrasi dan desa-desa sekitarnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan di like. Kalau suka channel ini silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton.